Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim PAW yang sudah melayani pada pagi hari ini, luar biasa banget. Apa kabar Bapak Ibu? Aduh, bersyukur banget di pagi hari ini kita bisa merasakan udara yang cerah tanpa kehujanan ya. Berapa hari yang lalu saya sempat nggak bisa tidur bukan karena saya kebanjiran, karena beberapa teman saya mengalami kebanjiran rumahnya sampai sepaha, selutut gitu kan di daerah Telogosari, terus di Tanamas gitu. Saya nggak ngalamin kebanjiran, tapi saya nggak bisa tidur karena mikirin teman-teman saya gitu loh, harus dievakuasi dan lain sebagainya Bapak Ibu. Tapi di sini saya bersyukur Tuhan tetap baik. Tadi lagunya bagus banget, Tuhan Yesus baik. Itu lagu saya, kesukaan saya ketika lagi nggak oke, lagi ada masalah, lagi dalam badai. Bahkan dalam pas mandi aja, Tuhan Yesus baik, walaupun suara baknya jeblung gitu ya. Tuhan Yesus baik, tetap baik gitu. Karena itu ngaruh banget secara hati saya supaya itu tetap kuat dan percaya sama Tuhan bahwa Dia tetap baik dalam kehidupan kita apapun yang terjadi. Amin. Oke. Hari ini bulan lalu kita berbicara mengenai Tuhan itu kasih. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, tanpa alasan. Dan sifat dasar dari cinta atau kasih itu sendiri adalah memberi. Betul Bapak Ibu? Seperti bagaimana Tuhan memberikan nyawanya untuk kita supaya kita hidup dan dibebaskan dari dosa. Itu luar biasanya Tuhan. Dan cinta itu tidak menuntut. Cinta Tuhan itu tidak menuntut, tapi cinta Tuhan itu menuntun. Saya ulangi, cinta Tuhan itu tidak pernah menuntut, tapi Dia menuntun. Kasih tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu. Kasih itu harus diberikan kepada orang lain. Karena apa? Ketika kita sudah terima kasih itu dan kita harus salurkan ke sesama kita. Kita nggak bisa menikmati kasih itu sendiri. Kita harus belajar memberikan kasih kita kepada orang lain. Untuk itu manusia diciptakan untuk menerima kasihnya Tuhan. Kalau kita memiliki karakter Kristus dalam hidup kita, kita juga belajar mengikuti teladannya Tuhan, yaitu memiliki kemurahan hati. Karena itu Tuhan adalah karena kita memiliki Tuhan yang suka memberi. Tuhan yang penuh kasih, Dia memberikan nyawanya, Dia memberikan berkatnya dalam setiap kehidupan kita. Maka tema pagi hari ini saya beri judul Prinsip Memberi. Mari kita belajar Bapak Ibu. Saya yakin ini sesuatu hal yang nggak mudah saya berbicara, karena apa? Saya yakin 2 minggu ini Bapak Ibu sudah banyak sekali menerima apa yang minggu pertama, minggu kedua, apa yang firman Tuhan sudah sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga saya yakin sudah pinter sekali tentang hal ini, tentang keuangan, tentang memberi gitu. Apalagi saya anak muda, juga sama-sama kita belajar tentang arti prinsip memberi ini. Di 2 Korintus 8 ayat 5-9, saya ambil di Alkitab mudah dibaca. Artinya Alkitab mudah dibaca, tapi ada yang bilang ayat masa depan. Keren ya. AMD itu apa Kak? Ayat masa depan gitu. Sampai gagu saya. AMD adalah Alkitab mudah dibaca artinya teman-teman. Ayat 5 dibilang, dan mereka memberi lebih dari yang kami harapkan. Mereka telah memberikan diri mereka terlebih dahulu kepada Tuhan dan kepada kami sebelum memberi uang mereka. Inilah yang dikehendaki Allah. Di ayat 5 sudah jelas sekali. Dan mereka memberi lebih dari yang kami harapkan. Mereka telah memberikan diri mereka terlebih dulu kepada Tuhan dan kepada kami sebelum memberi uang mereka. Inilah yang dikehendaki Allah. Ayat 6, jadi kami minta Titus membantu kamu menyelesaikan pelayanan kasih ini. Tituslah yang menolong kamu memulai pekerjaan ini. Ayat 7, kamu kaya dalam segala hal. Dalam iman, kemampuan berbicara, dalam pengetahuan, kerelaan untuk membantu dalam segala hal, dan dalam kasih yang kamu pelajari dari kami. Jadi, aku ingin kalian juga kaya dalam pekerjaan persembahan kasih ini. Ayat 8,
Aku tidak memerintah kamu untuk memberi. Perhatikan baik-baik, aku tidak memerintah kamu untuk memberi. Tetapi aku ingin melihat bagaimana kasihmu dibandingkan dengan orang lain yang sudah siap dan bersedia menolong. Ayat 9, sebab kamu tahu anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa ia menyerahkan kekayaan surgawinya dan menjadi miskin demi kepentinganmu. Ia menyerahkan semuanya supaya kamu dapat diberkati dengan berlimpah. Ayat ini luar biasa banget Bapak Ibu. Yesus adalah penabur kehidupan, karena itu kita percaya Tuhan mau kita belajar juga menjadi penabur kehidupan. Seperti jemaat Meka yang dibahas ini. Saya percaya ketika pertama kita sudah memberikan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, kita nggak perlu lagi disuruh-suruh, ayo memberi, ayo menolong, ayo perpuluhan. Karena kita sudah tahu, sadar betul bahwa kita sudah menyerahkan hidup kita 100% sama Tuhan. Memberi hidup kita sama Tuhan. Dan kita nggak perlu disuruh-suruh lagi belajar untuk memberi. Kita nggak perlu lagi untuk diingatkan lagi untuk memberi. Karena apa? Kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah ditolong dan sudah diberkati sama Tuhan. Yang tadinya kita mati secara rohani, Bapak Ibu. Kita menjadi hidup karena pertolongannya Tuhan, karena Tuhan sudah menebus hidup kita melalui darahnya, melalui karya salibnya Tuhan. Merenungkan firman Tuhan dan lihat bagaimana Tuhan memulihkan hidup kita melalui karya salibnya Kristus. Kita ini adalah orang yang sangat berguna bagi kerajaan Allah, Bapak Ibu. Jangan berpikir bahwa kita bukan orang yang tidak berguna. Kita ini adalah anaknya yang begitu berguna bagi kerajaan Allah. Kita adalah orang yang diurapi Tuhan, sehingga kita bukan hanya dilayani, tapi kita juga belajar untuk melayani Bapak Ibu. Jadi jangan minta diperhatiin terus, tapi kita juga belajar untuk memperhatikan sesama kita. Jangan hanya minta dilayani terus, tapi kita juga belajar untuk melayani jemaat-jemaat kita di sini, melayani sesama sisi dan jemaat JKI Mawar Syaron. Kita bukan hanya diberi, ditolong, tapi kita juga belajar untuk memberi, kita belajar untuk menolong. Ayat di selanjutnya, Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ayat 41, Yesus duduk di dekat kotak persembahan di bait Allah dan mengamati bagaimana orang-orang memasukkan uang ke dalam kotak itu. Menarik. Banyak orang yang kaya memasukkan uang dalam jumlah besar. Ayat 42. Kemudian seorang janda miskin memasukkan 2 keping uang logam yang nilainya hanya sebesar 2%. Yesus memanggil pengikutnya dan berkata, janda miskin ini memasukkan hanya 2 logam. Tetapi sesungguhnya ia memberi lebih banyak dari semua orang kaya. Ayat 44, orang-orang itu memberikan persembahan dari kelebihannya, tetapi janda miskin itu memberikan semua uang yang dimilikinya, semua uang yang ia perlukan untuk biaya hidupnya. Ayat ini menarik sekali, ayat favorit saya juga. Tuhan memperhatikan cara kita memberi. Bayangin gitu. Ada Kau David di situ duduk ya, ada kotak persembahan, dia ngeliatin kotak persembahan, mengamati orang yang masukin persembahan itu diliatin gitu. Ini kalau saya masukin, orang itu ngeliatin, ngapa sih ini orang ngeliatin terus gitu loh, ngeliatin orang masukin kotak persembahan gitu kan. Ini menarik sekali, kenapa Tuhan begitu memperhatikan cara kita memberi Bapak Ibu? Karena Tuhan mau melihat hati kita ada di mana. Tuhan mau melihat hati kita saat kita memberi. Apakah kita memberi karena bulan ini adalah temanya kemurahan hati? Atau kita memberi karena kita mengasihi Tuhan? Atau kita memberi karena, ya aku memberi karena supaya dilihat orang bahwa aku sudah memberi.
Tuhan mengenal hati kita sepenuhnya, sedalamnya. Dalam memberi ada tiga prinsip memberi ini. Seperti judul pagi hari ini, yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Ada 3 prinsip memberi. Yang pertama adalah Tuhan itu bukan preman. Why? Tuhan itu bukan preman. Kalau kita mau memberi, kita nggak perlu takut. Karena kebanyakan orang memberi bukan karena kasih mereka sama Tuhan. Tapi karena mereka nggak paham betul kenapa mereka harus memberi gitu. Ya kalau aku nggak memberi hari ini, nanti aku apes setiap harinya. Nanti kalau aku belum memberi perpuluhan, nanti hidupku susah. Tuhan nggak kasih berkat sama aku. Nanti kalau aku belum memberi A, B, C, D, Tuhan nanti nggak sayang sama aku. Tuhan nanti ninggalin aku. Seringkali ada banyak orang mikir Tuhan itu seperti preman. Kalau nggak ngasih persembahan, Tuhan nggak bakal kasih berkat sama kita. Dia itu Bapa yang baik loh terhadap kita. Dia bukan preman. Dia Tuhan yang begitu baik sama hidup kita. Dia Bapa yang baik, dia sudah mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Tapi Tuhan terus akan selalu mengajarkan anak-anaknya untuk punya hati yang memberi. Karena apa? Karena Bapa pasti mengajarkan anaknya untuk memiliki karakter seperti bapaknya. Memperhatikan orang lain, hal yang gak mudah. Tapi Tuhan ajarkan kita untuk kita belajar memperhatikan orang lain. Kita belajar untuk menjadi penabur kehidupan buat orang lain. Belajar memberi gak cuma mikirin diri sendiri, Bapak Ibu. Belajar memberi itu karena kita sudah terlebih dahulu ditolong. Tuhan Bapa yang baik, dia akan terus mengajar kita sampai kita memberi. Karena Bapa kita, Bapa yang baik, bukan karena dia bukan Tuhan sebagai preman. Dia Tuhan sebagai Bapa kita. Dia bukan preman, Bapak Ibu. Yang kedua, prinsip yang kedua, jangan memberi supaya. Jangan memberi supaya saya diberkati. Jangan memberi supaya saya kaya. Jangan memberi supaya usaha saya dilancarkan. Jangan memberi supaya saya terus diberikan kelancaran hidup saya. Itu namanya pemberian yang sifatnya transaksional. Bulan lalu kita sudah berbicara tentang kasih yang tulus hati, bukan kasih yang transaksional. Tapi di sini kita belajar bahwa kita memberi bukan supaya kita diberkati, bukan supaya kita dilancarkan, tapi kita memberi karena ketulusan kita sama Tuhan. Kalau kita melakukan hal itu, kita memberi supaya itu sifatnya transaksional sama Tuhan. Sekali lagi, dia Bapa yang begitu baik, jangan merasa bahwa dia Bapa yang jahat, yang harus kita sogok-sogok Bapak Ibu. Dia Bapa yang baik, dia nggak perlu disogok-sogok sama pemberian kita. No, Tuhan nggak gitu modelannya. Bahkan kita memberi supaya kita diselamatkan. Kita nggak bisa membeli keselamatan kita. Kita bisa menerima keselamatan kita karena anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa membeli keselamatan kita. Hanya Tuhan yang bisa memberikan anugerah keselamatan itu dalam kehidupan kita. Karena keselamatan kita hanya bisa dibayar oleh karya salib Kristus. Begitu mahal harganya sampai Tuhan sendiri harus memberikan nyawanya, memberikan dirinya buat kita. Jadi pemberian kita nggak bisa membuat kita masuk surga, Bapak Ibu. Pemberian kita nggak membuat kita jaminan untuk kita hidup dalam keselamatannya Tuhan. Tanpa kita mau hidup dalam keintiman bersama Tuhan. Prinsip yang ketiga adalah, kenapa kita memberi? Nah, kenapa kita memberi? Kita memberi karena kita sudah dikasihi Tuhan. Kita memberi karena kita sudah dicintai Tuhan. Kita memberi karena kita sudah disayangi Tuhan. Roma 5 ayat 8 dibilang di terjemahan baru, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Belajar merenungkan kebaikan Tuhan. Renungkan bagaimana Allah memberikan dirinya buat kita, Bapak Ibu. Seperti yang tadi ayat sebelumnya di 2 Korintus tadi, jemaat Makedonia mengikuti teladan Kristus. Ketika melewati pencobaan, ketika melewati berbagai penderitaan, tapi justru sukacita mereka meluap dan meskipun sangat miskin, tapi mereka belajar memberikan hidupnya, bahkan memberikan dari segala kekurangannya. Kita perlu belajar dari situ. Di Kejadian 14, saya nggak buka ayatnya, Bapak Ibu bisa belajar di situ, bercerita peristiwa tentang Abraham dan Melkisedek. Kalau Bapak Ibu, ini peristiwanya sangat menarik sekali. Abraham habis menang perang pada saat itu ceritanya. Terus muncullah Melkisedek, Raja Salom, Raja Damai. Gitu. Alkitab bilang tidak tahu asal usul dari Melkisedek ini. Gitu. Jadi dipercaya Melkisedek adalah Tuhan yang menyatakan diri juga sebagai manusia, menampakkan diri sebagai manusia, yaitu Raja Salem, Raja Damai. Waktu itu Abraham ketemu Melkisedek, terus dengan Abraham didoain sama Melkisedek, terus Abraham diberkati sama Melkisedek, terus Abraham tanpa peraturan, tanpa disuruh-suruh, dengan hatinya Abraham sendiri memberikan perpuluhan dari hasil perangnya itu. Abraham memberikan perpuluhan dari hasil perangnya itu. Itulah awal di mana perpuluhan disebut, Bapak Ibu. Itu awal di mana perpuluhan disebut. Itu karena bukan peraturan, tapi karena gerakan hati Abraham. Kemudian setelah itu perpuluhan menjadi sebuah aturan dalam agama Yahudi pada saat itu. Menjadi bagian dalam perjalanan mereka dalam mengikut Kristus. Markus 12 ayat 30. Ini ayat yang sering kita baca. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini semua hukum Taurat ya Bapak Ibu, termasuk soal perpuluhan dan soal memberi. Kita belajar dulu prinsipnya. Supaya kita menjadi penabur termasuk lewat keuangan kita. Kenapa perpuluhan itu masih sering kali susah buat kita lakukan? Kenapa perpuluhan masih sering kali sulit untuk kita lakukan? Karena hati kita belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita. Gimana? Memberikan 10% aja sulit, gimana kita mau belajar mengasihi Tuhan? 10% nih, sulit untuk dikeluarkan. Masih tetap kita belajar, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan dengan segenap hatiku. Tapi kita masih sulit untuk mengeluarkan perpuluhan. Awal prinsip yang pertama, Tuhan kita bukan preman. Saat ini mungkin kondisi keuangan kita lagi kacau Bapak Ibu. Mungkin kondisi keuangan lagi nggak oke dengan banyak sekali permasalahan. Ketika COVID waktu berapa tahun-tahun yang lalu benar-benar itu mengacaukan keuangan saya juga gitu Bapak Ibu. Banyak hal yang harus dikeluarkan. Waktu itu juga kena COVID saya juga gitu. Biaya juga nggak murah dan lain sebagainya pada saat itu. Keuangan kacau, libur hampir 2 minggu, potongan banyak dan lain sebagainya gitu. Terus kayak benar-benar tarik ulur sama Tuhan. Tuhan gaji segini harus bayar ini, bayar itu gitu. Harus bayar listrik, harus bayar ini gitu kan. Jadi dalam keluarga saya bayar listrik Bapak Ibu. Saya menopang di keluarga. Itu yang menjadi sesuatu hal saya utarakan sama Tuhan. Tuhan, masih segini nih Tuhan,
Duh, belajar taat gak ya kayak gitu kan. Duh, segini nih, kalau segini gimana ya, aduh bulan ini gak perpuluhan gunung gimana Tuhan gitu. Gimana ya Tuhan bulan ini gitu. Saya tahu Tuhan tetap sayang sama kita, tapi Tuhan mau lihat ketaatan kita pada saat kita melalui masa-masa yang sulit pada saat itu gitu. Jangan merasa Tuhan gak sayang kalau kita belum dapat mengembalikannya Bapak Ibu gitu. Tapi hari ini kita harus belajar untuk latih diri kita untuk belajar. Karena apa? Jangan takut untuk memberi kalau Tuhan adalah sumber berkatnya. Jangan takut untuk kita memberikan haknya Tuhan kalau Tuhan adalah sumber penyedia kehidupan kita gitu. So, kita harus latih diri kita. Saya mau kasih peraga, saya mau panggil, minta tolong Charles di sini. Ini berapa tahun yang lalu saya sudah contohkan di teman-teman youth, tapi saya ingin mencontohkan di sini gitu. Jadi keinget lagi gitu. Saya minta tolong Charles. Saya bawa dompet ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Ini celengan saya. Saya keluarin. Gitu. Sebentar. Ini ada uang. Charles, aku tahu kebutuhanmu. Aku tahu kamu butuh ya buat bayar listrik. Jadi aku kasih berkat buat kamu. Nih. Ya, cukup ya. Tapi dari mukamu kayak masih kurang ya. Yaudah, karena aku bapak yang baik, aku tambahin Charles. Ini. Kita kelola sama-sama ya. Jaga baik-baik ya, dikelola sama-sama ya, bareng ya. Gitu. Tapi ini aku titipin ke kamu ini untuk ke rumahku, ke rumah Tuhan, supaya dikelola sama mereka. Aku titip ke kamu ya, berikan ke kota itu ya, berikan ya, oke? Aku titip loh ke kamu. Ya, yang itu kita kelola sama-sama, tapi yang ini tolong ya, titipkan, aku titipkan ke kamu, berikan ke kota itu biar dikelola oleh gereja di rumah Tuhan. Oke? Ya, sip. Oke. Ya, ya. Oke. Mau kemana? Mau kemana? Oke, ini yang dinamakan, ya udah bisa pikir sendiri Bapak Ibu. Ini yang Tuhan berikan sama kita. Tuhan udah kasih berkat dalam kehidupan kita, pekerjaan, penyediaan makanan yang cukup buat kita. Kita bisa kelola sama-sama dalam hidup kita, gitu. Kita kelola bareng-bareng sama Tuhan. Tapi Tuhan menitipkan berkat itu bukan untuk diri kita. Malaki 3 ayat 8. Ayat yang kita renungkan setiap hari. Ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Seperti tadi. Ya, udah dikasih berkat, ya, dititipin, dibawa lari, ya kan? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Banyak orang berpikir bahwa memberikan perpuluhan adalah tindakan yang murah hati. Padahal itu bukan soal bermurah hati Bapak Ibu. Perpuluhan berbicara tentang ketaatan kita sama Tuhan. Perpuluhan berbicara tentang hati yang taat kepada Tuhan, bahwa sadar bahwa aku sudah diberikan berkatnya secara melimpah. Berkat bukan hanya sekedar materi, tapi berkat kesehatan, tidur yang nyenyak, makanan setiap hari yang tersedia, kita bisa menikmati jalan-jalan.
Tapi kita harus sadar bahwa apa yang sudah kita terima adalah sebetulnya 100% itu punyanya Tuhan. Tapi Tuhan meminta 10% dari kita untuk kita berikan. Mari kita belajar untuk kita taat sama pribadinya Tuhan. Karena apa? Memberikan perpuluhan bukan berbicara tentang tindakan murah hati, tapi berbicara tentang ketaatan kita sama pribadinya Tuhan. Tapi bukan berarti saat kita belum bisa mengembalikannya Tuhan gak akan memberikan berkatnya, enggak gitu. Kita harus ubah cara pikir kita. Tapi bukan berarti kita gak belajar untuk mengembalikannya. Kita gak belajar untuk melakukan ketaatan yang harus kita lakukan sama Tuhan. Tapi Tuhan mau tetap ajarkan kita sebagai anaknya untuk memberi, untuk mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan. Seperti tadi, contoh tadi, Tuhan sudah memberikan berkat sama kita, Tuhan sudah memberikan banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi ada hal yang Tuhan sudah titipkan sama kita untuk persediaan di rumah Tuhan. Itu yang harus kita renungkan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita juga lihat Abraham memberi perpuluhan dari perjanjian lama. Abraham sudah belajar mengasihi Tuhan dengan 100% Bapak Ibu. Ketika dia memberikan anaknya yang tunggal, yang sudah dia tunggu-tunggu, dia sudah nanti begitu lama. Tapi ketika Tuhan berikan, Tuhan minta. Kenapa? Tuhan mau lihat hati seorang Abraham. Begitu juga Tuhan pengen lihat hati setiap kita. Apakah kita sudah belajar untuk taat melalui keuangan kita? Ketika saya mempersiapkan materi ini, Bapak Ibu, banyak struggle ya. Ya Tuhan, saya masih muda ini ngomong tentang hal ini di depan Bapak Ibu yang sudah pintar sekali mengelola tentang keuangan gitu. Tapi bagaimana kita tetap belajar menjadi penabur kehidupan, menjadi penabur bukan untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain. Karena Tuhan sudah menabur di kehidupan kita. Tuhan sudah kasih berkat dalam hidup kita. Bukan untuk kita nikmati sendiri. Mungkin saya nggak banyak berbicara di atas ini, tapi saya ingin memberikan poin-poin tadi bahwa Tuhan, poin pertama, Tuhan bukan preman. Dia Bapa yang baik, dia selalu memberikan yang terbaik. Mungkin saat-saat ini Bapak Ibu Mas mendoakan sesuatu yang mungkin belum terlihat hasilnya, belum tersedia, tapi bukan berarti dia Bapa yang gak baik. Dia tetap Bapa yang baik, yang memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, termasuk memberikan berkat buat setiap anak-anaknya. Yang kedua adalah memberi bukan karena supaya kita kaya. Memberi. Anak-anak muda sekarang kalau ditanyain apa tujuanmu saat ini, tujuanku aku mau jadi kaya, aku mau jadi sukses. Sukses yang seperti apa? Kaya yang seperti apa gitu. Kalau kaya untuk dinikmatin sendiri, itu termasuk memikirkan diri sendiri gitu. Karena nggak selaras dengan hatinya Tuhan, dengan pikirannya Tuhan. Karena kita memberi, yang poin ketiga, kita memberi karena Tuhan sudah mengasihi kita memberi karena Tuhan sudah memberkati kita, mencintai kita, menyayangi kita sebagai anaknya. Dan Tuhan mau anaknya juga sama, memiliki karakter bapaknya yang suka memberi, yang suka menolong, yang menyediakan apa yang sesama kita perlukan. Memberi itu sesuai dengan kemampuan kita, Bapak Ibu. Bukan, aduh kalau nggak ada jangan diada-adain deh gitu loh. Maksudnya jangan sampai kita merugikan diri kita sendiri gitu. Tapi memberi karena kita ada dan kita membantu, kita menolong gitu. Kita belajar. Saya yakin hal yang nggak mudah untuk melakukan hal ini, tapi di sini Tuhan yang akan latih. Makanya Tuhan itu bukan Tuhan yang menuntut, tapi Tuhan yang menuntun setiap anaknya untuk belajar memberi, untuk belajar menjadi penabur kehidupan bagi orang lain, bukan untuk menikmati kasih itu sendiri. Amin. Saya tutup di sini. Saya minta tolong tim PAW. Gak lama saya sampaikan, tapi di sini bisa kita belajar bahwa prinsip memberi bukan untuk membebani kita, tapi kita belajar untuk menjadi berkat buat sesama kita, bukan untuk
menonjolkan bahwa oh aku udah kasih perpuluhan loh, nama saya harus terpampang, nominal saya harus yang paling gede gitu. Apalah saya yang hanya NN ya, saya nggak pernah ngasih nama gitu kan. So mari kita belajar untuk memberi karena ketaatan kita dan kasih tulus kita sama Tuhan, bukan karena supaya kita bla bla bla, bukan supaya bla bla bla. Karena itu sifat dasarnya kita gitu. Kita harus latih diri kita, bukan untuk menonjolkan diri kita, tapi semakin kita memberi, semakin kita tahu dan sadar diri bahwa hidup kita itu cuman dari berkatnya Tuhan. Amin.